Setiap pagi, ribuan mahasiswa melangkahkan kaki memasuki kawasan Universitas Islam Indonesia. Mereka datang dengan mimpi yang berbeda-beda, menjadi dokter, insinyur, hakim, psikolog, ekonom, maupun pendidik. Namun, di balik megahnya bangunan yang berdiri hari ini, tersimpan sebuah perjalanan panjang yang tidak semua orang mengetahuinya. Perjalanan itu dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka. Di tengah situasi bangsa yang masih berjuang menentukan masa depannya, sekelompok tokoh bangsa memiliki keyakinan bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya diperjuangkan dengan senjata. Bangsa yang merdeka membutuhkan ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hari ini, nama-nama para tokoh tersebut masih hidup, bukan hanya dalam buku sejarah, tapi juga di setiap gedung fakultas yang digunakan ribuan mahasiswa setiap harinya. Lalu, mengapa nama mereka dipilih? Nilai apa yang sebenarnya ingin diwariskan kepada setiap generasi mahasiswa Universitas Islam Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Indonesia, kampus yang tidak hanya dikenal sebagai perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia, namun juga sebagai saksi dalam perjalanan bangsa membangun pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai keislaman, kebangsaan, dan keilmuan. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa hampir setiap gedung-gedung fakultas di UII menggunakan nama tokoh-tokoh bangsa? Apakah sekedar bentuk penghormatan? Atau justru terdapat nilai perjuangan yang ingin diwariskan kepada mahasiswa UII? Melalui dokumenter ini, kami akan menelusuri perjalanan sejarah Universitas Islam Indonesia berdasarkan hasil observasi langsung di Museum UII dan mencoba memahami bagaimana perjuangan para pendiri masih relevan bagi mahasiswa hingga saat ini. Dari berbagai koleksi yang kami amati, terlihat bahwa perjalanan UII selalu berjalan beriringan dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Perjalanan ini dimulai pada 8 Juli 1945 di Jakarta dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam STI. Institusi ini lahir tepat sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, didorong oleh hasrat para intelektual muslim untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang mampu memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman. Pada masa itu, Indonesia sedang berada di ambang kemerdekaan. Para tokoh bangsa menyadari bahwa perjuangan tidak berhenti setelah kemerdekaan diraih. Bangsa yang merdeka membutuhkan sumber daya manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu memimpin masyarakat. Karena itulah, Sekolah Tinggi Islam didirikan bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai fondasi lahirnya intelektual muslim yang mampu menjawab tantangan zaman. Namun, perjalanan tersebut tidak berlangsung mudah. Memasuki tahun 1946, akibat situasi agresi militer Belanda dan perpindahan ibu kota negara ke Yogyakarta, STI turut berpindah mengikuti dinamika perjuangan bangsa. Perpindahan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan perjuangan kemerdekaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di tengah situasi politik yang tidak menentu, semangat untuk menjaga keberlangsungan pendidikan tetap dipertahankan. 1 tahun kemudian, tepatnya pada 1947, STI resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Indonesia. Momentum ini menjadikan UII sebagai universitas nasional pertama yang berdiri setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dari perjalanan sejarah tersebut, kita dapat melihat bahwa berdirinya UII bukanlah sebuah kebetulan. Universitas ini lahir dari sebuah kebutuhan bangsa akan pendidikan yang mampu membentuk intelektual muslim yang tidak hanya unggul dalam bidang keilmuan, tetapi juga memiliki integritas, kepeduluan sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Selamat pagi, Ya, Ibu. bagi Dengan Ibu siapa sebelumnya? saya Marni Utami. Sebagai apa di perpus ini, Ibu? Saya pustakawan. Pustakawan. Baik, Ibu. Mungkin saya mau nanya sedikit ya. Terkait kan di gedung-gedung UI ini dinamai oleh nama-nama tokoh-tokoh nasional ya. Mm-mm. Nah, terkhusus untuk perpus ini, kenapa sih namanya Gedung Muhammad Hatta sih, Ibu? Kalau sependek yang saya tahu ya, itu gedung ini namanya Gedung Muhammad Hatta karena beliau adalah salah satu pendiri Di UI. UI juga seperti itu. Dan rata-rata gedung-gedung yang ada di sini adalah beliau-beliau yang berkontribusi dalam membangun dan memajukan UI. Baik, Ibu. Melalui penjelasan tersebut, kami memahami bahwa penamaan gedung bukan sekedar untuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh sejarah. Di balik setiap nama terdapat nilai perjuangan, kepemimpinan, keilmuan, dan keislaman yang diharapkan terus diwariskan kepada setiap mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada catatan sejarah di museum. Hingga hari ini, semangat para pendiri terus dihidupkan melalui nama-nama gedung fakultas yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa UII. Setiap nama menyimpan kisah perjuangan, pemikiran, dan teladan yang membentuk identitas universitas ini. Pada bagian berikutnya, kita akan menelusuri makna di balik nama-nama tersebut, dimulai dari sosok dokter pejuang yang namanya diabadikan pada gedung Fakultas Kedokteran dan Psikologi. Perjalanan kami berlanjut ke Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi. Nama gedung ini yaitu Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo, yang mana beliau merupakan tokoh penting dalam bangsa Indonesia dan juga salah satu tokoh dalam perjalanan awal Universitas Islam Indonesia. Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan alumnus Stovia yang kemudian mendalami ilmu kedokteran di Belanda. Beliau adalah seorang dokter pejuang, sekaligus Perdana Menteri Republik Indonesia yang ke-6. Dalam sejarah UI, beliau merupakan tokoh kunci dalam jajaran pengurus awal pembentukan cikal bakal kampus ini di Jakarta. Sebagai seorang dokter dan pemimpin, Dr. Sukiman menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya digunakan untuk mencapai prestasi pribadi, tetapi menjadi sarana pengabdian tertinggi kepada bangsa. Penamaan gedung ini bukan sekadar bentuk penghormatan. Lebih dari itu, UII ingin mewariskan nilai perjuangan, ketangguhan psikologis, dan jiwa kebangsaan yang beliau teladankan. Melalui figur Dr. Sukiman, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi UII menanamkan semangat pembelaan terhadap masyarakat kecil. Nilai tersebut merefleksikan bahwa dalam pandangan Islam, pengabdian kepada sesama tidak hanya diwujudkan melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui pelayanan kemanusiaan yang nyata. Dari Dr. Sukiman, kita belajar bahwa menjadi tenaga kesehatan artinya mengabdikan ilmu untuk kemaslahatan masyarakat. Perjalanan selanjutnya membawa kami ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nama gedung ini yaitu Zanzawi Sajoti, yang mana beliau merupakan tokoh yang berperan dalam perkembangan akademik Universitas Islam Indonesia. Profesor Dr. Haji Zanzawi Suyuti merupakan Rektor Universitas Islam Indonesia periode 1990 hingga 1993, sekaligus seorang pakar statistika nasional. Pada masa kepemimpinannya, UII berhasil melakukan berbagai modernisasi akademik yang memperkuat kualitas pendidikan tinggi. Penamaan gedung ini mengidentifikasi nilai integritas ilmiah yang berakar pada objektivitas Islam. Dalam perspektif Islam, sains bukanlah ilmu yang berdiri sendiri. Sains merupakan salah satu jalan untuk memahami ayat-ayat kauniyah Allah yang terbentang di alam semesta. Melalui nama Profesor Zanzawi Suyuti,
UII ingin menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan harus selalu berjalan beriringan dengan nilai-nilai keimanan. Bagi mahasiswa MIPA, Profesor Zanzawi tidak hanya menjadi nama gedung, melainkan juga simbol integritas ilmiah yang harus terus dijaga. Perjalanan kami berlanjut ke Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Di balik megahnya gedung ini, terdapat satu tokoh yang tidak hanya menjadi negarawan, tetapi juga menjadi pemikiran Islam dan menjadi pemimpin di bangsa Indonesia, yaitu M. Natsir. Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi sangat besar dalam perkembangan sekolah tinggi Islam dan Universitas Islam Indonesia. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, intelektual, diplomat, sekaligus Perdana Menteri Republik Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, Muhammad Natsir dikenang melalui Mosi Integral tahun 1950, sebuah gagasan politik yang berhasil mempersatukan kembali negara Indonesia setelah masa Republik Indonesia Serikat. Namun, warisan Muhammad Natsir tidak berhenti pada bidang politik. Beliau meyakini bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila ilmu pengetahuan, keimanan, dan persatuan berjalan secara beriringan. Karena itulah, penamaan gedung Muhammad Natsir di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan memiliki makna yang sangat mendalam. Seorang insinyur tidak hanya membangun jalan, gedung, maupun jembatan. Lebih dari itu, seorang insinyur juga berperan untuk membangun peradaban. Nilai kebangsaan yang diwariskan Muhammad Natsir mengajarkan bahwa setiap pembangunan harus tetap berpijak pada nilai tauhid, persatuan, dan kemaslahatan masyarakat. Melalui Muhammad Natsir, kita bukan hanya belajar soal pembangunan fisik, tapi juga membangun karakter bangsa. Jika sebelumnya kita berbicara mengenai pembangunan bangsa, maka di Fakultas Teknologi Industri kita akan bertemu dengan tokoh yang mengajarkan bahwa kemajuan teknologi adalah sebagai perjuangan bangsa Indonesia juga. Selamat datang di gedung Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur merupakan seorang ulama pembaharuan, pahlawan nasional Indonesia, serta anggota Panitia Perencanaan Sekolah Tinggi Islam pada tahun 1945. Beliau dikenal sebagai sosok yang mendorong umat Islam agar tidak tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi Kiai Haji Mas Mansur, modernisasi bukanlah ancaman bagi agama, justru penguasaan ilmu pengetahuan merupakan bagian dan tanggung jawab umat Islam untuk membangun peradaban. Dan semangat tersebut masih sangat terasa dan relevan hingga saat ini. Di era revolusi industri 4.0, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri dituntut untuk terus berinovasi. Namun, inovasi yang dihasilkan tidak boleh kehilangan arah. Teknologi harus menjadi sarana yang menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Melalui nama Kiai Haji Mas Mansur, UII ingin mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus selalu disertai dengan tanggung jawab moral. Perjalanan kita berlanjut ke Fakultas Ilmu Agama Islam. Gedung ini bernama Gedung Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim. Beliau dikenal sebagai tokoh nasional yang berpikiran moderat dan inklusif. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan tokoh muda Nahdlatul Ulama, Menteri Agama Republik Indonesia, anggota Panitia 9, sekaligus salah satu tokoh yang terlibat dalam perjalanan awal sekolah tinggi Islam. Beliau percaya bahwa pendidikan Islam harus mampu menjawab perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya sendiri. Pemikiran tersebut menjadikan Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai simbol Islam yang moderat, terbuka, dan menghargai keberagaman. Melalui penamaan gedung ini, Universitas Islam Indonesia ingin menanamkan bahwasannya pemahaman agama tidak boleh berhenti pada aspek teoritis semata.
Ilmu agama harus mampu melahirkan sikap toleran, bijaksana, dan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat yang majemuk. Nilai tersebutlah yang menjadi salah satu identitas penting UII sebagai universitas yang memadukan keunggulan akademik dengan nilai-nilai keislaman, rahmatan lil alamin. Dari Kiai Haji Wahid Hashim, kita belajar bahwa pendidikan agama bukan hanya mendidik kita menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga mendidik kita menjadi pemimpin yang bisa merangkul keberagaman. Dari perjalanan yang telah kita lakukan bersama, menunjukkan bahwa setiap nama gedung di Universitas Islam Indonesia menyimpan makna yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu mewariskan nilai perjuangan kepada setiap generasi mahasiswanya. Namun, perjalanan ini masih belum berakhir. Masih ada tokoh-tokoh lain yang turut memberikan warna bagi sejarah UII. Melalui kisah mereka, kita akan melihat bagaimana hukum, ekonomi, dan kepemimpinan akademik menjadi bagian yang penting dalam perjalanan panjang Universitas Islam Indonesia. Perjalanan kami berlanjut menuju gedung Fakultas Hukum yang diberi nama Profesor Mr. Muhammad Yamin, yang mana beliau merupakan tokoh yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa dan perkembangan awal Universitas Islam Indonesia. Profesor Mr. Muhammad Yamin dikenal sebagai salah satu perumus dasar negara Indonesia, sekaligus pahlawan nasional yang memberikan kontribusi besar dalam bidang hukum, sejarah, dan kebudayaan. Dalam perjalanan Universitas Islam Indonesia, Muhammad Yamin termasuk salah satu jajaran tokoh yang berkontribusi dalam proses pendirian UII. Pemikiran beliau mengenai hukum dan kebangsaan menjadi salah satu fondasi penting bagi berkembangnya pendidikan hukum yang tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga keadilan dan nilai kemanusiaan. Melalui penamaan gedung ini, mahasiswa Fakultas Hukum diingatkan bahwa hukum bukanlah sekedar kumpulan pasal dan peraturan. Hukum harus menjadi instrumen untuk menjaga keadilan, persatuan bangsa, serta melindungi hak-hak masyarakat. Dari Profesor Muhammad Yamin, kita belajar bahwa seorang sarjana hukum hendaknya memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Tokoh terakhir yang kami telusuri adalah Profesor KHR Muhammad Adnan, yang mana beliau merupakan seorang ulama intelektual yang memiliki peran besar bagi perkembangan Universitas Islam Indonesia. Profesor KHR Muhammad Adnan merupakan salah satu pengurus Universitas Islam Indonesia pada masa awal perkembangannya. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mempelopori pembentukan Fakultas Bisnis dan Ekonomika di UII. Melalui visi besarnya, pendidikan agama dipadukan dengan pendidikan modern sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, nama Profesor Muhammad Adnan menjadi pengingat bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur melalui keuntungan. Integritas, amanah, serta tanggung jawab sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan dalam dunia bisnis. Nilai tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk membangun dunia bisnis yang tidak hanya sukses dalam ekonomi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.
Setelah menelusuri perjalanan sejarah Universitas Islam Indonesia melalui Museum UII dan berbagai gedung fakultas, kami menyadari bahwa setiap nama yang diabadikan bukan sekedar identitas sebuah bangunan. Di balik setiap nama terdapat kisah perjuangan, kepemimpinan, pengorbanan, dan pemikiran yang telah membentuk perjalanan panjang Universitas Islam Indonesia. Para pendiri dan tokoh UII berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Terdapat doktor, ulama, negarawan, akademisi, hingga ilmuwan. Namun, mereka dibersatukan oleh tujuan yang sama, yaitu membangun bangsa melalui pendidikan. Nilai inilah yang masih relevan hingga hari ini. Di era kecerdasan buatan, transformasi digital, dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, tantangan mahasiswa tidak lagi sama seperti para pendiri UII. Apabila dahulu mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan dan membangun sistem pendidikan nasional, maka mahasiswa saat ini menghadapi tantangan yang berbeda, yakni bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Perjalanan ini mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, melainkan sebuah pengingat tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang harus terus kita jaga.